Kamu mungkin berpikir ini mustahil, tapi ini nyata. Dan di video ini aku akan ceritakan bagaimana seorang pria sederhana dari pulau kecil di Indonesia bisa membuat warga Amerika rela antre berjam-jam hanya untuk mencicipi makanan yang kamu bisa temukan di pinggir jalan Surabaya seharga Rp2.000. Tapi ini bukan cuma cerita tentang makanan. Ini cerita tentang nekat, tentang tidak punya pilihan lain, tentang seseorang yang tiba di negara asing dengan modal hampir nol, bahasa nol, koneksi nol, dan memilih untuk tidak pulang sebelum berhasil. Namanya Pak Rudi. Lahir dan besar di Madura, pulau yang dikenal melahirkan orang-orang keras kepala dengan semangat baja. Sejak kecil, hidupnya tidak mudah. Ayahnya seorang nelayan, ibunya berjualan kue keliling kampung. Dari sinilah Pak Rudi pertama kali belajar membuat cilok dan bakwan. Bukan di sekolah memasak, bukan dari YouTube, tapi dari tangan ibunya sendiri di dapur kecil yang lampunya sering mati, karena tidak mampu bayar listrik. Umur 23 tahun, Pak Rudi memutuskan pergi ke Jakarta mencari peruntungan. Dia coba berbagai pekerjaan, kuli bangunan, tukang parkir, penjaga toko. Tapi setiap malam dia selalu ingat satu hal, masakan ibunya. Dan suatu hari, dengan modal pinjaman Rp300.000, dia mulai jualan cilok di pinggir jalan. Awalnya tidak ada yang beli. Seharian penuh dia berdiri di terik matahari Jakarta, dan yang laku cuma 5 bungkus. Dia hampir menyerah. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Seorang ibu-ibu mencoba ciloknya, berhenti sejenak, dan bilang, "Ini enak banget mas, kayak buatan rumah." Kalimat itu yang mengubah segalanya. Dalam 3 bulan, antrean di gerobaknya mulai panjang. 6 bulan kemudian dia punya 2 gerobak. Setahun kemudian, 5 gerobak tersebar di berbagai sudut Jakarta. Tapi Pak Rudi tidak berhenti di situ. Dia bermimpi lebih besar, jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan orang-orang di kampungnya. Pada tahun 2019, seorang teman mengajaknya ke Amerika Serikat. Bukan untuk liburan, tapi untuk melihat peluang. Pak Rudi datang dengan visa kunjungan, uang tabungan seadanya, dan 1 termos besar berisi cilok buatannya sendiri. Dia ingin tahu satu hal, apakah orang Amerika mau makan ini? Di hari pertama, dia berdiri di depan sebuah taman di Queens, New York, dan mulai menawarkan ciloknya gratis kepada siapa saja yang lewat. Banyak yang menolak, banyak yang memandang aneh. Tapi ada satu orang, seorang pria Puerto Rico, yang mencoba dan langsung matanya membesar. Dia bilang, "Bro, this is insane. What is this?" Dan Pak Rudi dengan bahasa Inggris seadanya menjawab, "This is cilok, Indonesian food." Dari satu orang itu tersebar ke tetangganya, ke temannya, ke rekan kerjanya. Dalam seminggu, Pak Rudi sudah kehabisan stok setiap hari sebelum jam 12 siang. Dia tahu ini saatnya. Dia kembali ke Indonesia, bereskan semua urusan, dan pada tahun 2020, di tengah pandemi yang membuat dunia lumpuh, Pak Rudi justru memberanikan diri pindah ke Amerika. Banyak yang bilang dia gila. Keluarganya menangis. Teman-temannya tertawa. Tapi Pak Rudi sudah membuat keputusan. Awal-awal di Amerika bukan seperti mimpi. Dia tinggal di apartemen sempit bersama 4 orang lain. Tidur di lantai, masak di dapur bersama yang penuh sesak. Setiap pagi, dia bangun jam 4 subuh untuk menyiapkan adonan bakwan dan cilok. Setiap hari, dia dorong gerobaknya keliling lingkungan, hujan atau panas, musim dingin yang menggigit atau musim panas yang menyengat. Tapi, dia tidak pernah mengeluh. Karena dia ingat dapur kecil ibunya. Dia ingat lampu yang sering mati. Dan dia ingat bahwa mundur bukan pilihan. Perlahan, nama Pak Rudi mulai dikenal. Orang-orang mulai mencarinya. Sebuah akun food blogger lokal mempostingnya, dan dalam 2 hari, videonya ditonton lebih dari 1 juta kali. Antrean di gerobaknya bisa mencapai 2 jam. Media lokal mulai meliput, dan pesanan online mulai masuk dari luar kota, dari Chicago, dari Los Angeles, dari Texas. Omzetnya mencapai miliaran rupiah per tahun.
dia sudah membawa 7 keluarga dari Madura untuk bekerja bersamanya. Dan ibunya, wanita yang mengajarinya membuat cilok di dapur kecil yang lampunya sering mati. Kini tinggal bersama Pak Rudi di apartemen yang nyaman di New York. Tapi yang paling mengharukan bukan soal uangnya, bukan soal gerai-gerainya. Yang paling mengharukan adalah ketika Pak Rudi bercerita bahwa suatu hari, seorang anak kecil Amerika menghampirinya dan berkata, "Sir, my mom said your food is the best she's ever had." Dan Pak Rudi, pria keras dari Madura yang tidak pernah mudah menangis, mengaku matanya berkaca-kaca saat itu. Karena dia sadar makanan bukan cuma soal rasa. Makanan adalah cara berbicara tanpa kata-kata. Makanan adalah jembatan antara dua dunia yang berbeda. Dan cilok serta bakwan buatannya telah menjadi jembatan itu. Menghubungkan Amerika dengan Indonesia, menghubungkan masa kini dengan kenangan masa kecilnya, menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Jadi kalau kamu hari ini merasa mimpimu terlalu besar, atau kamu takut memulai karena modal tidak cukup, atau kamu ragu karena orang-orang di sekitarmu tidak percaya, ingat Pak Rudi. Ingat bahwa dia memulai dengan gerobak, termos, dan cilok. Ingat bahwa dia tidak bisa berbahasa Inggris. Ingat bahwa dia tidur di lantai. Dan ingat bahwa hari ini orang Amerika antre 2 jam hanya untuk merasakan apa yang kamu bisa beli di pinggir jalan Indonesia dengan uang receh. Kalau kamu suka cerita seperti ini, tonton video berikutnya karena aku punya kisah yang bahkan lebih gila dari ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, karena setiap klik kamu membantu cerita orang-orang luar biasa seperti Pak Rudi untuk terus didengar oleh lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan satu hal lagi yang belum aku ceritakan. Sebulan yang lalu, Pak Rudi kembali ke Madura untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia membangun sebuah dapur komunitas di kampungnya. Tempat ibu-ibu sekitar bisa belajar memasak dan memproduksi makanan untuk dikirim ke gerainya di Amerika. Dia tidak hanya membangun bisnis untuk dirinya sendiri. Dia menarik orang-orang kampungnya ikut naik bersama dia. Waktu ditanya wartawan lokal apa rahasianya, Pak Rudi hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak ada rahasia. Saya cuma tidak mau berhenti di saat orang lain sudah tidur." Dan kalimat itu menurutku adalah pelajaran paling berharga dari seluruh perjalanan hidupnya. Kesuksesan bukan milik orang yang paling pintar, bukan milik orang yang paling bermodal, tapi milik orang yang paling gigih, yang tetap berdiri bahkan ketika semua alasan untuk duduk sudah ada di depan mata. Pak Rudi bukan superhero, dia manusia biasa dari keluarga biasa dengan mimpi yang luar biasa. Dan kalau dia bisa, percayalah, kamu juga bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena masih banyak kisah seperti ini yang menunggu untuk diceritakan.